Kalau secara jujur pribadinya ya bisa kuliah sambil tiduran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 dengan anggota aku sendiri Devina Ramadhani dan Aku Reda Ramadhalifa. kali ini kita bakal berpodcast ria dengan judul Lika-liku Kehidupan Mahasiswa Angkatan Corona. Oke, kali ini kita udah kedatangan narasumber cantik kita, seorang mahasiswi. Ya. Perkenalkan diri dulu dong Bunda Ju. Oke, perkenalkan, nama aku Reda Ramadhalifa dan saat ini aku sedang kuliah di Universitas Darmandalas dengan jurusan Ilmu Komunikasi. Oke, wah mahasiswa ilmu komunikasi banget nih yang kita Iya. undang ya. Jadi kita bakal bahas ya seperti judul tadi, lika-liku kehidupan mahasiswa angkatan corona. Nah, seperti yang Reda tahu, angkatan corona udah mulai dari kita Iya. waktu SMA. Iya benar ya. Jadi waktu pertama kali nih pas SMA terus mau kayak berkeinginan menjadi seorang mahasiswa itu gimana sih kira-kira bayangannya sebelum tahu ada pandemi? Iya sih, dari awalnya aku mau masuk kuliah ini aku dari masa SMA tuh aku udah mikirnya kuliah ini seneng gitu. Kita tiap harinya tuh kita bisa bertatap langsung dengan teman-teman yang baru, dan kita nanti di perkuliahan ini tentu akan ada pelajaran-pelajaran baru dan circle yang baru untuk kita alami nantinya di perkuliahan. Nah, dengan ini sendiri, dengan kenyataan yang kita rasakan sekarang gitu ya, kita angkatan 20, dan saat ini kita masih belum merasakan gimana itu perkuliahan secara langsung. Dan kita selama 1 tahun ini Bu ya, 1,5 tahun ini kita udah kuliah, namun kita masih kuliah secara online gitu ya. Iya. Nah, jadi tentunya sedih sekali ya buat kita yang angkatan 20 ini belum bisa merasakan secara langsung gimana serunya kuliah secara offline gitu. Oke, berarti benar-benar belum adakah kuliah secara offline atau baru masih tetap daring sampai saat sekarang? Ya sekarang karena kita udah masuk di semester 3 dan sebentar lagi kita mau semester 4 ya Bu ya. Benar. Kita sudah ada dari 3 semester yang sudah kita jalani sekarang, kita sudah mulai nih yang namanya kuliah offline. Yakni sekarang kita sudah ada 2 mata kuliah yang saat ini kita sudah offline ya Bu ya. Iya benar. Kita udah ada jurusan mata kuliah perkembangan Etika pengembangan diri Nah, ya. dan public speaking. Iya, nah sekarang kita udah mulai merasakan gimana nih kuliah secara offline, dan kita sudah bertemu dengan secara langsung dengan teman-teman yang ada di kuliah. Nah di sini kalau dari aku sendiri aku excited banget ya buat kuliah offline sekarang, walaupun sekarang kita baru 2 mata kuliah. Semoga nanti kedepannya kita akan kuliah secara offline dengan semua mata kuliah yang ada. Iya, gitu. amin banget ya. Iya. Berarti apa nih yang Reda rasain perubahan ketika kuliah online dengan kuliah offline? Ya kalau ditanya soal perubahan ada Vina, aku memang berasa berbeda sekali gitu. Kenapa? Karena kalau kita selama ini terkhusus saya ya, aku nggak tahu juga gimana teman-teman di rumah apa sama dengan aku apa tidak. Tapi dengan aku sendiri yang aku rasakan, kalau aku sekarang di kuliah online itu lebih, aku tuh semangatnya tuh kurang gitu. Aku lebih kayak kuliahnya online, aku nggak ketemu teman-teman, aku nggak bisa berekspresi langsung dengan teman-teman. Jadi aku kayak ngikut aja gitu. Aku nggak, semangat kita buat kuliah tuh masih kurang. Oke. Berarti ibaratnya karena online itu ya ibaratnya karena benar-benar tidak bertatapan langsung. Jadi ya udah kuliah tapi Iya. kita sambil tiduran ya Bu Iya, ya. mohon maaf ya sampai Iya, aduh Bu. kita buka aib sedikit nih. Iya. Iya. Jadi bangun-bangun jam 7:30 udah Iya. dapat link gitu kan. Iya. Ini baru bangun juga kebetulan gitu. Iya. Habis sholat subuh kita tidur, habis bangun karena dapat link, ya udah kita buru-buru masuk gitu dulu ya. ya. Setidaknya persiapan kalau kita yang seorang hijabers ya kan, Iya. kita siap-siap hijab ketika disuruh on cam Iya, begitu. baik, benar Iya. sekali. Jadi
gimana nih kalau misalnya ada pendapat teman-teman kita karena mereka udah terbiasa selama 2 semester yang berarti 1 tahun ya online, mereka merasa kayak gini, aduh udah nyaman banget nih online, karena apalagi dengan online itu nilai mereka wow juga Iya. kan ya. Dan dapat kabar juga kalau misalnya ternyata kemungkinan kita UAS bakal offline, oh sudahlah, Iya. mereka kayak aduh back to online aja. Bener. Karena udah ada apa sih COVID dengan varian terbaru Iya, Omicron, Iya, ya. ini gimana tuh pendapat Reda soal Iya. itu? Kalau dari aku sendiri sih ya, aku excited sih, aku mau banget untuk kuliah offline. Karena apa? Karena aku bisa secara langsung mengekspresikan diri aku di situ, dan aku memang bisa belajar langsung dengan dosennya dan juga dengan teman-temannya. Mungkin di situ kita akan bisa berdiskusi sama-sama, kita akan melakukan perkuliahan secara bersama-sama. Dan ada juga dari teman-teman aku gitu ya, Dev, ada beberapa dari mereka yang berpendapat bahwa kuliah online ini lagi seru daripada offline. Iya. Kalau secara jujur pribadinya ya bisa kuliah sambil tiduran Iya. gitu ya. Cuma tetap aja kalau dari aku pribadi juga setuju sama Iya. Reda, karena gini, ketika bertatapan langsung dengan dosennya itu, walaupun aku adalah tipikal yang audio ya, jadi sebenarnya dalam tidur pun aku pas dengar materi insya Allah masih masuk gitu. Jadi bukan hanya karena itu, ketika offline itu kita benar-benar ngerasa kalau misalnya ya kita seorang mahasiswa Iya, gitu, benar. mahasiswa yang benar-benar masuk ke kelas, Kita gitu belajar, kan. Kita gitu. benar-benar diajarkan oleh seorang dosen gitu. Gimana yang harusnya sebenarnya kita dalam satu SKS itu lebih dari 1,5 jam, 2 jam malah ya, Iya, hampir 2 ya. jam. Iya, tapi karena ya masih situasi pandemi dan corona ini, jadi disingkat 1 jaman gitu Iya, lah 1 jam 1,5 jam. Iya, itu tuh kayak kalau dosen berkata itu tuh agak kurang kalau Iya. secara mengajar. Kalau bagi mahasiswa yang ambis pun mungkin ya kurang, walaupun saya nggak ambis-ambis banget ya. Tapi ketika offline itu memang terasa, apalagi bagi teman-teman nantinya yang mengikuti unit kegiatan mahasiswa, ya kan, Iya. ibaratnya aktif di kampus, itu tuh bakal terasa gimana rasanya menjadi seorang mahasiswa aktif. Iya, benar. Jadi Reda pun juga tergabung ke dalam satu Organisasi, UKM ya. iya. Gimana tuh menurut Reda ketika kita yang setidaknya nggak usah secara perkuliahan offline dulu, gimana nih rasanya udah jadi mahasiswa dan masuk salah satu UKM itu, gimana sih rasanya? Kalau dari aku sendiri ya, rasanya tuh emang ya seneng banget yang pasti. Dan karena kita kuliah offline-nya cuma 2 mata kuliah, dan aku juga sekarang lagi diiringi dengan kegiatan organisasi yang di sini aku jadi benar-benar ngerasain apa itu kuliah, Devina. Jadi iya. aku dari yang SMA itu kita nggak ikut organisasi, kita hanya sekolah habis itu pulang, kita nggak tahu apa gimana ya kan. Nanti karena sekarang aku udah bergabung di organisasi, aku jadi kayak ngerasa aku nih mahasiswa gitu. Aku ada kegiatan-kegiatan, mungkin nanti di organisasi itu akan ada rapat atau ada kegiatan-kegiatan yang bener-bener kita tuh ngerasa kita tuh seorang mahasiswa, Devina. Bukan Iya. hanya kayak kupu-kupu gitu ya, kuliah Iya. pulang. Kuliah pulang. Kalau kita organisasi, Devina, kura-kura, kuliah rapat, kuliah rapat. rapat. Iya. Jadi kalau misalnya, iya benar juga kata Reda, kalau tambahan dari aku sih, ketika seorang mahasiswa mengikuti suatu kegiatan atau organisasi di luar, Iya. yang berarti di luar akademik ya, itu tuh lebih mengasah soft skill kita. Iya. Nah, karena Benar. untuk dunia pekerjaan sendiri soft skill itu sangat dibutuhkan. Benar sekali, Devina. Karena dari rapat itu kita bisa gimana kita bisa bekerja secara teamwork, Iya, ya kan? benar. Karena untuk mahasiswa sendiri kita individualis, benar ya, karena cari nilai kan pribadi. Iya. Nah, kalau misalnya dalam organisasi itu nggak bisa, Iya. teman-teman. Jadi Sama-sama benar-benar ada. ya benar sama-sama. Dan kalau misalnya pengen kerja di dunia luar pekerjaan itu ya memang teamwork itu benar-benar setidaknya kita udah belajar di organisasi gimana kita akan bisa nantinya di dunia pekerjaan gitu, Devina. Iya benar, karena apalagi kalau misalnya kita bekerja di perusahaan gitu, yang berarti Iya. kita jadi
mungkin pegawai kantoran atau bagaimana, itu memang nggak bisa individual. Iya, kita harus bekerja tim. Benar, nah itu. Jadi ada salah satu seorang profesor yang berkata, aku lupa nama profesornya siapa, IP kenapa cuma dikasih 4? Nah, iya karena 4 itu adalah bagian dimana kalian mempelajari teori, sedangkan 6 itu kalian dapat di organisasi UKM yang akan mengasah soft skill kalian di dunia kerja nanti. Jadi buat saran aku nih, untuk mahasiswa-mahasiswa sekarang, walaupun pada zaman pandemi juga, kita udah mulai terbuka maksudnya di sini untuk kegiatan-kegiatan kita udah mulai kembali mengadakannya secara offline, walaupun masih di mix dengan online gitu ya. Tapi lebih ke intinya soft skill juga harus kita kembangkan dari kita masuk UKM atau organisasi itu. Jangan lupa juga kita sebagai seorang mahasiswa, tujuan utama kita apa, Reda? Iyalah kuliah benar. Iya, benar. Jangan kita tuh tentang kita masuk organisasi, kuliah kita tinggal, nggak gitu. Jadi maksudnya kita masuk organisasi ini kita jadi ada dua pilihan untuk belajar gitu loh. Kita bisa, kalau kita di kuliah kita bisa belajar secara perkuliahan. Kalau kita masuk di organisasi, kita nanti di sana diajarkan bagaimana bekerja sama bersama tim, atau menjadikan sebuah organisasi itu wadah untuk kita berekspresi gitu. Benar, iya. Kalau translate-nya dari aku, kalau misalnya di perkuliahan kita belajar tentang teori ya, contoh related antara ini Reda kan masuk Galang, walaupun KPM Galang aku. Walaupun dia adalah seorang PR, ketika nanti dia belajar di perkuliahan bagaimana public speaking, dia juga bisa mengesan, mengemas sesuatu itu dalam tulisan, karena Galang itu adalah persnya Universitas Gadjah. Kita wartawannya kampus gitu. Gitu. Jadi buat teman-teman semua, terutama mahasiswa angkatan corona, jangan bersedih hati. Karena kita masih bisa diberikan kesempatan untuk setidaknya walaupun kuliah belum secara offline secara full, kita masih bisa untuk masuk ke organisasi. Jarang organisasi itu yang kalau ngadain kegiatan malas banget online ya. Setidaknya rapat aja malas online, ya enggak sih? Kalau bisa tuh ngumpul semuanya. Jadi saran dari aku, ikut kegiatan tapi imbangi juga dengan perkuliahan kita. Kuliah tetap nomor 1. Benar. Setidaknya walaupun nantinya nih gitu kan, kalau nggak kumlot setidaknya lulus dengan hasil yang memuaskan. Iya, kalau iya pun nggak kumlot gitu kan. Tapi kita udah punya soft skill dari UKM, it's okay, nggak masalah. Karena IP itu juga nggak menjamin ke depannya loh. Jadi. Karena kita gini ya, kita tuh kalau kita hanya terpaku kepada IP dan IP, kita akan teori gitu loh. Kapan lah kita prakteknya? Bener itulah banget, kita masuk organisasi. Jadi kesimpulan dari percakapan kita kali ini, untuk mahasiswa angkatan corona, seperti kata Reda, jangan bersedih hati, karena walaupun kuliah kita belum full secara offline, kita masih bisa masuk organisasi untuk mengembangkan soft skill kita dan mempraktekkan apa yang telah kita pelajari di perkuliahan. Jadi thank you banget buat teman-teman yang udah mau stay tune nonton video kita kali ini. Dan terima kasih juga buat Ibu dosen kita, Bu Hendria Flowerina. Dan sampai jumpa jika ada video tugas selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.